ya. Ke atas ini 10. Ini yang bawah juga 10. Kemudian setelah 10 kita hubungkan di sini. Titik di atas ini yang 10 dari jarak sini, tengah-tengah sini, kita hubungkan dengan B, kita hubungkan dengan A. Dapatlah sebuah segitiga seperti ini. Kemudian kita buat kotak-kotak seperti ini, dan tadi PQRSN, PQRSNO itu kamu tentukan ya, ditentukan di sini di mana letak titik-titik tersebut. Oke, ya sudah ya, itu PR pertama. Nah, kemudian ini ada sebuah tipikalnya seperti ini ya. Kalau ini pakainya persen, persen B, gitu, persen C, gitu ya. Dan seterusnya seperti ini. Apa yang ingin saya beritahukan di sini, yang saya jelaskan di sini, bahwa di dalam segitiga ini berlaku hukum garis. Ya, hukum garis. Sama seperti di waktu kita mempelajari destilasi. Ya, jadi kita kalau mempunyai titik E di sini, kemudian kita mempunyai titik R di sini, kemudian ER itu kita hubungkan, ya. Kemudian perbandingan R dan E itu diketahui, maka kita bisa menentukan letak titik M. Jadi titik M adalah campuran R dan E, atau M sama dengan R plus E. Nah, nilainya E itu adalah panjang garis RM. Nilainya R adalah panjang garis EM. Ya. Jadi, kalau kita mempunyai suatu campuran misalnya 1000 kg per jam, kemudian kita sudah mempunyai letak titik R dan E, maka kita bisa menghitung berapa E dan R. Jadi, misal M sama dengan 1000 kg per jam. Letaknya di sini. Berapakah E? E sama dengan panjang garis RM dibagi panjang garis RE kali 1000 kg. Berapakah R? R sama dengan panjang garis EM dibagi panjang garis RE dikalikan 1000 kg. Paham ya? Itu adalah hukum garis. Oke? Kalau sudah paham, ini penjelasannya seperti ini. Ya, bisa juga menggunakan neraca komponen. Nah, kita akan loncat ke suatu tipikal data kesetimbangan dari ekstraksi. Ya, tadi kita mengatakan ada diluent, ada solute, ada solvent, ada fasa ekstrak, dan ada fasa rafinat. Ini adalah data hasil eksperimen untuk campuran air, kloroform, dan aseton. Ya, air, kloroform, dan aseton. Jadi, kalau kita amati di sini, ya, kalau kita mempunyai fasa air, ini komposisinya adalah air 82,97%, kloroformnya 1,23%, asetonnya 15,80%, maka di fase berikutnya, ini fase air, ini fase kloroform, ini kesetimbangan, ya, kesetimbangan, maka di dalam fase airnya itu 1,3 air, kloroformnya 70, dan asetonnya 28,7. Jadi, ini adalah fase, ini fase apa ini? Coba, siapa yang bisa menganalisis? Water. Jadi ini sebetulnya campuran awalnya itu adalah air dan apa? Tadi kita mengatakan bahwa ekstrak itu terdiri dari didominasi oleh B, kemudian C, kemudian A. Nah, di sini yang mendominasi di dalam ini, grafik di sebelah kanan ini yang mendominasi adalah kloroform. Di sebelah kiri yang mendominasi adalah air.
Kira-kira air itu sebagai A, B, atau C? Air. Halo? Kok semakin berkurang ini yang Yosefa Kades, ada enggak Situmorang? Halo Yosefa, halo? Iya Bu, halo. Iya, halo? Jadi kalau ada campuran seperti ini kan ada yang dominan ya. Di sini dominannya air, di sini dominannya kloroform. Jadi sebetulnya ini apa? Campuran apa? A-nya apa? Air, apa kloroform, atau aseton diluennya? Solutnya yang mana? Solvennya yang mana? Siapa yang bisa? Puput, puput, puput bisa, puput. Halo? Ya Bu. Kira-kira A-nya atau diluennya yang mana? Diluen. Kan kita tadi punya A, B, C, A, gimana? Kloroform. Kenapa? Coba, kenapa kloroform? Diluennya kloroform. Kenapa? Alasannya apa, Put? Halo? Alasannya apa, Put? Kalau kita kloroform adalah diluen atau A itu ya. Karena presentasinya politik. Oke, jadi di sini water and chloroform pass on the same line are in equilibrium. Jadi ini the same line adalah berkesetimbangan with each other. Data obtained by ini pada tekanan 1 atmosfer suhunya 298 Kelvin atau 25 derajat Celcius. Jadi kalau kita lihat di sini ya, equilibrium for water chloroform aseton. Jadi di sini ada weight fraction of aseton. Jadi ini aseton 0 di sini. Di sini aseton sama dengan 1. Ini weight fraction of chloroform. Di sini kloroform 0, di sini kloroform 1. Ya. Ternyata di sini kloroform itu menempati di posisi B. Sedangkan aseton menempati di posisi C. Berarti di sini adalah air, water. Jadi yang waternya itu dominan, airnya dominan adalah dilu atau rafinat, yang kloroformnya dominan adalah ekstrak. Jadi kita bisa memprediksi bahwa mula-mula itu adalah air aseton di dalam air, gitu ya, aseton di dalam air. Nah, kemudian kita tambahkan solvent yaitu kloroform sehingga terjadilah ekstrak dan rafinat. Nah, di sebelah kanan ini adalah kurva untuk ekstrak, di sebelah kiri adalah rafinat, ya. Jadi kalau kita lukis ini, kita akan mendapatkan sebuah kurva ini dari L, gitu ya, P, kemudian E, kemudian K. Coba kita lihat di sini, water 82,97, kloroform ini B, Anda bisa menulis sekarang ini A, B, C. Ini A, B, C, gitu ya. Jadi coba pada titik pertama, di mana letaknya titik ini, garis pertama ini, water 82,97, taruhlah 83, airnya 83%. Jadi mendekati sini, 83 itu di sini ya, di titik di sini 83% dari air. Oke, ya, 83% dari air. Kemudian kloroformnya 1,23%. Nah, ini kloroform 100% di sebelah kanan sini. Nah, kira-kira di sinilah, ya, di sini. Kemudian asetonnya 15,8. Nah, berarti jarak dari AB ini adalah 15,8. Jadi inilah titik pertama L ini, ya.
Jadi kalau kita gambarkan komposisi ini di titik L. Kemudian komposisi terakhir di titik K ini. Ya, di titik K. Nah, kemudian kita bisa melukis hubungan antara solut di dalam diluen, yaitu di fase rafinat. Ini kan C ya, aseton itu kan C solut. Ini aseton yang solut juga tapi di dalam fase ekstrak, ini di dalam fase rafinat. Oke ya. Jadi kita bisa menulis bahwa ini angka-angka ini di kolom ini adalah XCR atau persen berat C di dalam rafinat. Sedangkan di sebelah kanan di fase ekstrak, di sini dominasi oleh solvent, kita bisa menuliskan bahwa ini YCE atau persen berat C di dalam ekstrak. Ya, jadi Anda ganti ini adalah XCR, ini adalah YCE. YCE. Kita lihat di sini, kita bisa mengatakan bahwa ini koefisien distribusinya nilai dari ini alfa adalah lebih besar dari 1. Ya. Karena apa? Di sini bahwa bahwa YCE selalu lebih besar daripada XCR. Jadi, kalau nanti kita buat sebuah kurva, ini di atas ya kurva. Nah, jadi setiap Y punya pasangan X, karena itu tadi keterangannya di lain yang sama itu kesetimbangan ya. Jadi nanti kita lukis hubungan antara YCE dan XCR, maka akan kita mendapatkan kurva distribusi ini, kurva kesetimbangan ini letaknya di atas diagonal. Ya, jadi nanti Anda akan melukis, ini untuk PR ya, tadi data tadi dilukis dalam bentuk segitiga ABC gitu ya. Kemudian di sebelah kanan segitiga ABC itu kita lukis hubungan antara Y dan X. Jadi nanti kita kerjanya dengan dua gambar ini, menggunakan dua gambar ini, yaitu gambar segitiga yang isinya nanti ada kubah seperti ini. Kubah ini didapatkan dari ini ya, dari lukis titik pertama tadi K dan seterusnya. Kemudian kita melukis ini Y versus X. Kita dapatkan dua buah gambar ini. Untuk apa sebetulnya? Sama ya. Kita nanti akan mencari garis-garis kesetimbangan di mana satu titik di dalam kurva equilibrium ini kalau kita lukis di dalam diagram segitiga akan menjadi sebuah garis. Ya. Jadi kalau kita punya titik di sini, di dalam kurva kesetimbangan itu di situ, kita tarik ke kiri, memotong kurva ekstrak, ini kurva ekstrak yang di sebelah kanan di titik E. Di manakah letak titik R? Letak titik R-nya kita tarik dari titik tadi ke garis diagonal. Ini sebenarnya X di sini. Kita tarik ke kiri, memotong kurva rafinat di sini di titik R. Nah, kalau kita hubungkan R dan E, inilah garis kesetimbangan. Satu titik di sini akan membentuk satu garis kesetimbangan di kubah ini ya, di fase heterogen. Jadi, kalau kita punya Y, kita punya pasangan X-nya dengan cara ini, kita tarik ke kanan, sini, di mana letak yang kesetimbangan rafinatnya di sini. Nah, ini kan kita bisa membaca ini berapa persen C, berapa persen A, berapa persen B, ya, berapa persen B. Jadi, inilah apa namanya kesamaannya dengan destilasi ya. Di destilasi kan ada juga kurva kesetimbangan tapi penuh gitu ya dari 0 sampai 1. Untuk ekstraksi itu tidak, paling tinggi paling ini 0, tadi dari data tadi berapa tadi? Paling tinggi asetonnya 59,6%. Jadi kalau kita lukis itu nanti paling tinggi di sini 56
56,59,6%. Itu ya, C-nya, kandungan C-nya itu di dalam ekstrak. Oke ya, jadi nanti Anda menggunakan data ini untuk melukis tadi, ubah fasa heterogen di dalam segitiga ABC tadi. Dan kemudian melukis kurva kesetimbangan Y versus X. Ya. Oke, Anda sudah bisa melukis itu. Bu, bagaimana kalau segitiganya kita rubah menjadi segitiga siku-siku? Boleh, sama saja. Ya, jadi kalau ini ABC, BC itu adalah A-nya 0, AC B-nya 0, AB C-nya 0. Sama ya, cuma ini bentuknya jadi berubah jadi seperti ini. Oke. Kemudian kita akan membahas sebuah soal single stage extraction. Ya, jadi ekstraksi satu stage. Kita hanya mempunyai satu mixer dan satu settler. Anggap saja mixer dan settler itu kita anggap sebagai sebuah balok, sebuah blok atau sebuah lingkaran gitu ya. Jadi kita menganggap bahwa nih mixer dan settler kita anggap sebagai satu lingkaran ini, stage 1 gitu ya. Jadi kalau kita mempunyai satu unit single stage extraction, kita bisa menyusun neraca massa total dan neraca massa komponen. Ya, jadi yang masuk ke dalam unit ini ekstraksi adalah umpan. Umpan atau L0F atau L0, komposisi C-nya adalah XC0 atau XCF, ya bisa juga XCF atau persen berat C di dalam feed, di dalam umpan. Kemudian kita masukkan solvent, pelarut, kita beri simbol B, komposisi C di dalam pelarut kita beri simbol YC0 atau YCS. Hasilnya adalah ekstrak. Ini sebetulnya kan di dalam dekanter ya, terpisahnya ekstrak dan rafinat itu di dalam dekanter, bukan di dalam mixer. Tapi ini kita sederhanakan membentuk satu blok seperti ini ya. Untuk memudahkan saja, ini adalah rafinat. Jadi F plus S sama dengan E plus R, neraca massa total. Neraca massa komponen FXCF plus SYCS sama dengan EYC1 plus RXC1 atau YCE1, ini XCR1 boleh juga. Oke? Ya. Jadi kita punya satu stage neraca massa total tadi F plus S sama dengan E plus R, neraca massa komponennya F XCF ya, plus S Y, kalau di solvent kita beri simbol Y, YCS sama dengan EYC1 dan RXC1. Oke ya. Nah, F plus S adalah M, suatu campuran. Jadi F plus S sama dengan E plus R sama dengan M. Oke, jadi ketika kita mempunyai sebuah campuran, nah sebuah campuran seperti ini, jadi tadi ini satu stage ya, ekstraksi satu stage. F itu biasanya hanya mengandung A dan C. Berarti F itu terletak di garis AC. Misalnya di sini, ya. Jadi F di sini ini adalah 0,6-nya itu adalah C, 0,4-nya adalah A. Jadi komposisi umpannya adalah 0,6 aseton, 0,4 air, ya, terletak di garis AC, B-nya 0. Ini F. Kemudian ditambah dengan solvent. Solvent itu biasanya tidak mengandung A dan C. Hanya B saja, pure solvent, ya. Jadi letaknya jelas di sudut di sini. Ini S. Nah,
Sekarang kalau kita sudah menentukan titik F dan S dari data yang kita ketahui, misalnya ya di dalam soal ini, nah di dalam soal ini, single stage extraction, pure chloroform is used to extract acetone from a feed containing 60% weight of acetone. Siapa yang bisa menerjemahkan ini ya? Ini kok semakin berkurang jadi 11. Ini gitu itu. Gimana ini? Apa karena jaringan, apa memang dia sign out ya? Umi kalsum. Coba Mbak Umi dibaca, Mbak Umi bisa nggak ini menerjemahkan ini? Halo? 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 Yuli Gracia Sinaga. Yuli Gracia mana Yuli? Halo? Halo? Wah, ini kuliah apa tidak ini? Nuril Aikadzani. Nuril ada kan Nuril? Ada, Bu. Oke. Ya, Mbak Nuril coba dibaca Mbak Nuril ini. Diartiin langsung apa? Diartikan langsung. Artikan langsung. Kloroform murni digunakan untuk mengekstrak aseton dari umpan yang mengandung 60% aseton dan 40% berat air. Laju umpan adalah 50 kg per jam dan laju pelarut juga 50 kg per jam. Operasi pada 298 Kelvin dan 1 atm. Cari ekstrak dan laju alir rafinat dan komposisi ketika tahap kesetimbangan digunakan untuk pemisahan. Dari soal ini, dari penjelasan saya, bisa menghubungkan enggak tadi? Bisa enggak nanti mencari ekstrak dan rafinatnya? Jadi gini, pure chloroform is used to extract acetone from feed containing 60% acetone dan air. Berarti kan kita harus menentukan umpan ini, ya, umpan ini letaknya di mana gitu ya. Ternyata umpan ini letaknya di feednya mana? Oh, mana? Nah, ini ya. Jadi kalau kita terjemahkan soal tadi ini bahwa umpan containing 60% aseton, 40% air, berarti kan B-nya 0, maka letaknya di sini, ya enggak, Mbak Nuril? Sini ya. Halo? Iya, iya, ya, di sini ya, Mbak Nuril ya. Ini F. Jadi F sudah ketemu. Nah, kemudian di sini ada penjelasan bahwa the feed rate 50 and the solvent rate is also 50 kg per hour. Tapi di sini solventnya ada penjelasan pure chloroform is used to extract acetone from ini. Berarti kan kita bisa meletakkannya di sini ya, di S ya. Kemudian kita harus ini, the feed rate is 50 kg, ini 50 kg umpan dan 50 kg solvent. Nah, berarti di manakah letak titik M? Titik M-nya berarti di tengah-tengah garis FS. Titik M-nya di sini, di tengah-tengah. Jadi kita bagi dua, ini kita ukur panjangnya. Kita bagi dua, kita dapatkan M. Oke.
Nah, dari neraca massa tadi yang di sini, ini, bahwa tadi F plus S sama dengan M sama dengan E plus R. Jadi titik M itu adalah perpotongan garis FS dan garis ER. Ya. Jadi garis ER itu juga harus melalui titik M. Ya, harus melalui titik M mana tadi. Nah, jadi 72. Nah, ini berarti kalau kita lihat nantinya itu adalah seperti ini. Saya sudah membuat ininya. Nah, ini. Ya, jadi ini F, ini S, ini M, titik E dan R harus melalui M. Tapi bagaimana kemiringannya ini? Bisa saja melalui M, miringnya kemana gitu, hanya satu garis ini. Nah, kita dengan bantuan kurva kesetimbangan. Jadi, kita mencari satu titik di sini, yang apabila kita tarik ke sini, ke E1, kita tarik ke diagonal ke sini, kita dapatkan suatu garis yang melalui titik M. Ya, yang melalui garis titik M. Oke, jadi ini titik E dan R, garis E dan R harus melalui M. Ya, caranya adalah dengan ini, mencari suatu titik di sini. Dimana kalau kita ini melalui titik M ini, di sini ada garis FS ke sini. Oke. Ya, jadi bisa juga kita dengan menggunakan cara yang sudah dijelaskan di sini dengan neraca massa total dan neraca massa komponen, maka kita mendapatkan XCM sama dengan 0,3. Jadi kita bisa melukiskan titik M di XC atau komposisi C 0,3. Ini 0,3 di sini yang berpotongan dengan titik FS. Jadi di sini. Ya. Kemudian dengan bantuan dari tadi Y versus X, kita menentukan atau men-trial satu titik di diagram kesetimbangan tadi. Kita tarik ke sini, kemudian kita ini ke sini, apakah melalui M? Kalau melalui M berarti itulah garis RE yang kita cari. Ya, jadi PR Anda nanti Anda membuat ini ya, satu stek, ekstraksi satu stek ini dibuat. Ya, PR-nya dikumpulkan hari Kamis minggu depan. Jadi datanya menggunakan data ini, data ekstra ini ya. Anda buat ininya, kurva seperti ini, dan YX-nya juga dibuat untuk membantu ini, dan nanti akan ketemu ER ini, dan berapakah E, berapakah R, diukur ya, garisnya itu panjang garis EM dan panjang garis RM, diukur. Totalnya adalah 100 ya, 50 plus 50, 100. Kalau dilihat dari gambarnya di sini, maka ini rafinatnya lebih kecil karena panjang garisnya EM. Untuk ekstraknya panjang garis RM. Jadi ekstrak sama dengan panjang garis RM dibagi panjang garis RE dikalikan 100. Ketemu sudah. Ya, saya kira nggak ada kesulitan untuk satu stek. Ya. Ada yang masih belum jelas? Halo? Ini halo Mbak Nuril, halo? Masih ada di tempat? Masih ada, Bu. Oke, Mbak Nuril sudah jelas apa belum? Nanti kalau belum jelas temannya bisa tanya jadi. Jadi PR-nya yang ini ya, Bu ya? Sama yang tadi ya sama lah, itu kan aplikasinya untuk membuat itu ya, kesetimbangan itu. Betul. Kesetimbangan apa, Bu?
membuat Y versus X dengan membuat yang di dalam segitiga tadi. Kesetimbangan ekstrak rafinat. Oh iya, Bu. Oke, nanti kalau ada kesulitan tanya aja ya, bisa lewat email, bisa lewat WA. Saya sudah sampai di sini, Bu. Ini gimana cara menghitung ininya gitu ya. Baik, Bu. Yang jelas ini harus latihan dulu menentukan letak titik-titiknya ya, titik-titik yang sesuai dengan data yang ini. Nah, data ini. Jangan sampai salah ya, ini membuat titik-titik ini cukup jelimet. Karena ini koma-koma seperti ini ya. Anak-anak biasanya itu ini diloncat-loncat, ini ditentukan, ini yang buat tidak ditentukan terus ditarik gitu, jadi dapatnya nggak bagus, tidak berbentuk seperti ini. Nanti ada garis lurus-lurus gitu. Coba dilukis ya ini, dilukis, masa ekstrak rafinat dilukis, jadi membentuk suatu kubah seperti ini gitu ya. Kemudian di sebelah kanannya Anda melukis hubungan antara ini Y versus X. 0,287, X-nya 0,158, titiknya di mana? Di sini di mana? Misalnya tadi 0,287, misalnya 0,287 itu di sini Y-nya, X-nya 0,15, di sini misalnya titiknya ini. Kemudian yang kedua 0,42 versus 0,256, titiknya di mana? Nanti akan terbentuk ini kurva lengkung ini ya, kurva lengkung ini. Ini kan Y sama dengan X ini yang lurus ini. Nanti ini kurva yang Y versus X-nya. Ya. Kemudian Anda tentukan titik F tadi di sini, F tarik dari F ke S. Kita ambil tengah-tengahnya itulah titik M. Ya, titik M. Nah, titik M jadi F, Anda melukis ini ya, kubah ini dari data tadi, ini Fs, kita tentukan tengah-tengahnya di sini. Kemudian dengan bantuan Y versus X di sini, Anda menentukan satu titik di kurva, kita tarik ke sini, potongkan dengan diagonal, tarik ke kiri juga sampai ke rafinat, kemudian hubungkan dengan ekstrak. Apakah melalui titik M? Tidak, kalau tidak cari lagi titiknya dan seterusnya sampai didapat satu garis yang melalui titik M. Ya, jadi nanti kita mendapatkan ER. Nah, panjang garisnya kita ukur ya, jumlahnya totalnya adalah 100, jadi panjang garis RE itu nilainya 100, sama dengan panjang garis FS itu nilainya juga 100. Oke ya, saya kira itu dulu, silakan dikerjakan ya, ini sisa waktunya digunakan untuk mengerjakan soal dan minggu depan dikirim hari Rabu ya, hari Rabu sudah sampai ke saya. Demikian ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri kuliahnya sampai di sini.